Pagi jualan, ya sore nanti jualan pula. Jangan malam-malam nah ini. Ya belum habis dagangnya bagaimana? Jadi goreng. Mana anak sekarang orang sama jualan nggak gitu? Iya. Aduh, kasihan sekali lah. Aduh, sadis sekali lah. Mamanya gerobak dia. Jadi bang, memang ini jalan satu-satunya yang dilalui bang ya. Kalau sekiranya sini, kalau pintasannya dia. Ya. Kemudian di belakang rumahnya ini bu, ternyata ada perumahan juga bu ya. Iya. Itu ya teman-teman, Gunung Tandikat. Gunung Merapi nak. Ya, kita mau coba tanya-tanya dikit bang. Untuk itu kasus Nia Kurniasari ini, dia kan sering jualan itu keliling kampung ya bang ya kan? Keliling kampung. Jadi kalau untuk jalan pintas menuju ke rumahnya setelah jualannya habis, dia sering lewat sini ya bang, di persawahan ini. Ya, sering lewat sini dia. Memang ini jalan yang dilewati bang ya? Iya. Dan jalan ini menembus ke jalan raya ya bang? Iya, betul. Jadi berarti pas kadang-kadang pas abang lagi di sawah pasti ada ketemu sama Nia untuk pulang gitu ya? Sering ketemu. Sering ketemu ya. Ya bang, kalau untuk sosok Nia ini, abang kenal dekat nggak sama dia bang? Enggak terlalu dekat kali lah, Mas. Ya, tapi Cuman tahu dia tahu sering jualan aja. Sering jualan. Ya. Aku pun sering beli juga. Oh bang sering beli ya? Sering beli juga ya. Pas lagi panen, nah beli gorengannya. Iya. Jadi bang, memang ini jalan satu-satunya yang dilalui bang ya? Kalau jualannya sudah habis ya? Iya. Jalan pintas biar Pintas. cepat sampai ke rumah itu ya. Iya. Soalnya ke ujung sana dia langsung sampai ke perumahan ini. Ini persawahan masyarakat, dan kita sempat juga tanya sama abang yang kerja di sawah ini. Dia sering menyaksikan Nia pulang jualan lewat di sini ya bang ya. Kalau menurut abang bagaimana sosok Nia ini, anaknya gimana, bagus nggak bang? Baik hati? Anaknya baik ya. Berbakti pada orang tua ya. Paling berbakti pada orang tua ini. Iya. Soalnya sosok Nia semenjak umur kelas 4 SD udah jualan goreng ya. Iya, Udah jualan goreng karena kondisi ibunya lagi sakit ya kan? Sakit-sakitan, terus untuk biaya pengobatan dia yang cariin biaya untuk pengobatan, untuk biaya hidup makan ya bang ya. Boleh dikatakan sebagai tulang punggung keluarga lah bang ya? Tulang punggung keluarga. Karena adiknya ada juga di bawah, satu yang si Mayang yang kecil ya kan? Iya. Terus kakaknya si Rini juga sekolah itu kan? Mungkin masih si Rini paling bantu-bantuin di rumah ya, kerja sama. Iya. Karena lantaran ibunya lagi sakit. Lagi sakit. Kemudian dia mau melanjutkan pendidikan ya bang ya? Betul. Nah di bulan Oktober ini almarhumah ya udah mulai kuliah ya bang ya? Udah lulus kuliah sebenarnya. Tapi demi mencapai cita-cita, almarhumah bekerja keras untuk mencari biaya pendidikan dan kebutuhan keluarga. Oke bang, ada lagi bang yang ditanyakan? Untuk sementara itu dulu bang, kita coba review ke depan. Coba lihat review ke depan bang. Iya. Soalnya ada yang mengatakan bu, ada jalan pintasnya Nia gitu. Nah ya, ini kan ya kalau sekiranya kalau pintasannya dia jualan. Gorengannya habis. Ibu kok kayak membeli dia kayak gitu. Oh ibu yang depan ini ya? Nah, tuh. Langganan ya? Iya. Itu Gunung Merapi itu bu? Enggak. Itu gunung mau Tanike. Gunung Tandike. Oh ya. Tanike, ya. Itu ya teman-teman, Gunung Tandikat. Gunung Merapi nak nampak sih kodo. Ya, Gunung Merapi nggak kelihatan ibu ya. Kemudian di belakang rumahnya ini bu, ternyata ada perumahan juga bu ya. Iya bang ya. Kita lanjut dulu bentar. Nah ini banyak juga rumah di belakangnya. Iya, rumah di belakang. Iya. Oke bu, makasih bu ya. Iya. Bang, terima kasih bang ya. Oke bang ya. Iya, makasih. Bu, makasih. Iya, sama bang. Nah, oke teman-teman, kita ke arah depan sana ya. Itu ada jalan raya dan kita nanti akan mereview atau memperlihatkan titik masuk. Biasanya almarhumah ini kalau habis gorengan, almarhumah itu melewati jalan ini. Jalan pintasnya sering jualan di sini. Iya, sini lah. Nenek sering beli dia. Sering nenek ya beli nenek ya. Jangan malam-malam nah ini.
Ya belum habis dagangnya bagaimana? Iya, Kasihan kasihan. orang naruhnya tuh. Iya. Ya, kalau udah maghrib udah jangan pulang lagi. Ya nek masih banyak nek. Iya. Nenek sering juga beli ya. Sering beli nenek kalau sore kalau pagi lewat dia. Iya. Kasihan ya nengok sosok Nia Oh, ini. kasihan sekali lah. Iya. Ya orangnya lunak lemah. Benar, ya baik ya. Iya. Berbakti pada orang tua Iya. ya. Itu karena kasihan orang tua. Mana anak sekarang orang sama Iya. SMA jualan kayak gitu. Iya. Iya. Oh, ke sana sini goreng. Mia goreng dah. Menyayat hati rasanya pas dia kata-kata Iya, itu iya. tahu isi bakwan Iya. goreng gitu kan. Aduh kasihan. Jangan bawanya banyak lah anak. Kasihan orang itu dikasihnya banyak kasih pula 300 kadangnya 300 biji Iya. yang dibawa ya kan berat itu nek digendong. Iya. Di atas kepala dia tuh. Iya. Nah, dia kalau gerobak, mamanya gerobak dia. Anaknya gerobak ya. Ya kalau dia enggak. Dari ini di atas kepala. Waktu itu pergi ke Kembaru. Pulang Kembaru pun ada sini Nia lewat lagi ya. Oh kiranya lewat ke sana dia lagi. Oh, di iya. Simpang Telkom itu. Ya tempat itu dia lawis. Iya. Dan nanya, nanti lu pulang, udah berapa hari? Iya, nak ketemu, nak pulang, dah sore. Hah? Mana? Pantas kan ada lewat sini lagi dia. Awas sering beli dia itu. So, katanya dia lewat sana, orang sana juga dibilangin janganlah sini lewatnya kalau mau maghrib ya. Iya. Tapi kalau sini kan cepat dari pas sampai di rumah katanya. Iya. Sini sana. Iya. Kalau sini motong-motong katanya dia. Itu mungkin udah takdir ya kali. Sudah takdir ketetapan dari Allah Bu ya. Dia berkeliling sampai ke ujung sana tuh. Ya, sampai ke bawah. Ya, sampai rel kereta api Bu ya. Yang kereta api itu sana tuh. Berarti kalau rel kereta api dekat belakang Pasar Kayu Tanam ya? Iya. Dia lewatnya di sini kan banyak rumah yang sana tuh. Iya. Dan dia sana tuh. Nah, nanti dia keluar dari sini nih, masuk balik lagi ke sana. Di tempat yang apa itulah dia buat telepon tuh. Iya. Dia sering pokoknya masuk kampung keluar kampung dulu ya, Iya, Nek, ya masuk kampung, jajan keluar dulu kampung. gorengannya ya kan. Ya, karena Ada- kalau nggak gitu nggak habis dagangnya Nggak gitu. habis dagangnya. Tapi masih sisa juga kan, ya biasa lah. Ya sisa-sisa Iya. sedikit ya Iya. kan. Soalnya kadang-kadang orang nggak sempat beli ya nek Iya. hujan kadang ya Ada kan. hujan waktu itu mah, hujan hari itu. Hujan Pas deras ya? kejadian hujan Hari deras. Jumat tuh ya. Ya kasihan kita. Ya, memang malam itu dicari juga tapi nak kelihatan lagi. Nggak kelihatan ya, kemana ya. Dagang-dagangnya berantakan tuh nak nampak Nggak lagi. kelihatan lagi ya. Pagi diulang lagi baru kelihatan udah agak kesananya. Jualannya berserakan. Ya berserakan ada itu bakul tempat jualannya, duitnya di kantong saya nggak tahu orang beli. Orang yang beli itu kan. Iya. Nah, baru pagi itulah waktu apa itu hari Sabtu itu di tengah-tengah orang pintar kan katanya di sekolah sana dekat kuburan ada pohon bambu. Nah dia duduk ini ya gitulah tapi kan di tengok rumah bambu tuh mungkin orang tuh nengok di bawah bambu sekali kan Iya. dia ke pinggirnya sana Iya, kan ditutupnya mengarah-ngarah ke situ ya kan. ditutupnya besok juga hari Minggu juga dari pula orang pintar tuh lagi di bawah bambu tuh juga katanya Iya. duduk dia aja kan dia dikubur tuh kan separuh badan Ya, separuh badan miring ya. ya duduk Miring. kata orang itu kan duduk Ya, katanya kakinya dilipat, tangan diikat ya. aduh tadi sekali lah Sadis. ini sejak apa ini umur kayak gini ya udah 74 inilah Baru kali ini Kali inilah. kejadian yang paling paling Memilukan, sekali. ya, memilukan. Tapi ya, tragis ya. tersayat hati. Iya. Semua orang sini kan itu terbawa semangatnya. Iya. Iya. Hari Sabtu kan orang tuh pasar sini mau belanja, tidak ada yang belanja dia. Karena hati itu apa nengok Iya, dia. karena Sedih, Bu, ya. ciri-ciri anak surga kayak gitu Iya. ya, Nek, ya. Orang semua kasihan. Ya cita-citanya mau kuliah, Iya. mau Kemudian beli apa. ingin membangunkan rumah Ya, untuk orang tua. amaknya, mak-maknya. Kemudian melanjutkan pendidikan. Ya, pendidikan. Ya, Kalau nggak salah di bulan Oktober ini mulai kuliah dia. Iya. Harusnya ya kan. Jadi ngumpul-ngumpul duit saya lagi mau apa itu kan, Iya. cari duit ya. Ya orang di kampung orang susah lah semua. Iya, ya kan? maklum lah Nggak, kita hidup di kalau tempat. nggak orang kerja pegawai nggak bersekolah, Iya. cuma tani aja, nggak ada sawahnya aja jualan apa lah gitu. Ya lah. Ada juga dapat informasi kemarin tuh kadang jualannya tuh sampai 700 butir Bang ya. Kurang. Iya, Berat itu, karena berat. pagi jualan ya tak, kalau nggak sekolah. Kalau nggak sekolah. Sore nanti jualan pula setengah Iya, empat. iya. Jam berapa mulai setengah 4 nih. Nah, jangan pulangnya malam-malam ya.
Mungkin udah itu pula lah tadi mengapa dia ke sana pada hari dua lewat Iya. dulu sini bisa ke dekat rumahnya. Mungkin dia lewat sana karena dagangnya belum habis. Itu harapannya ada juga orang kalau beli sana iya. itu kayak kan pikirannya pergi. Padahal dia sini kan ada orang lagi nih jalan Iya, besar nih. Udah pernah lihat jalannya tuh. Udah sering situ nih. Iya. TKP-nya yang di Sergap itu kan udah di ujung mau masuk sawah itu lagi kan. Habis itu kan Sergap pertama. udah terang ya kan. Ya ke sana. Kalau tempat yang dikubur tuh kan masih ya, Ya, gini-gini iya, kan Ya, sana. masih apa? Ya. Masih terlihat sunyi, banyak pepohonan ya kan. Iya, orang di sini dicari berdua sini atau ke batang air sungai atau ke dibawanya kali Iya. tidak ada. Nah, tadi itu di bawah bukit itu udah lewat kali ke sananya kali. Nah, itulah Tuhan mungkin begitu pula lah jalannya dia untuk membantu keluarganya kali. Iya, untuk keluar dengan cara lain sama Allah ya kan. Mama Cuman- bapaknya udah pisah. Iya, udah bisa. Dari Jadi- mana nak? Kita dari jauh mak, Nek, kita makanya khusus untuk cari berita tentang perkembangan Nia gitu Iya. kan. Iya. Nah, mungkin harapan nenek untuk keluarga Nia gimana ataupun untuk Nia semoga Nia tenang di sana ya. Nek, ya. Iya. Dan kalau harapan untuk keluarga lainnya gimana nih? Soalnya dalam sekarang kita dapat kabar juga ibunya Nia lagi sakit dan itulah. dirawat. Iya, Harapan kalau nenek aku gimana? memohonkan semoga mamanya tuh sehat, cepat sehatnya dapat dia membimbing anak-anaknya Iya, masih selanjutnya kecil, gitu ya. kan. Jadi dalam amal ibadat yang baik dan bersekolah yang baik di anak-anaknya dan juga begitu dia dapat pula amal ibadatnya dalam hari tuanya gitu. Kalau sekarang kan kasihan kita anak-anaknya kan. Iya. Mamanya kok orang apa juga enggak Orang susah. gitu pula ya. Iya. Enggak sekolah juga dia mudah aja anak-anaknya cucunya ini lah kan kita melihat nanti kalau orang dianya apa kan kita senang juga sekampung kan. Iya. Baik orangnya kenapanya senang juga kita. Iya. Tapi anak yang laki-laki udah balik lagi ke sini. Ya, Bu, ya. laki itu kan karena bapaknya pisah kan, Iya. bapaknya anak lakinya, tapi pula muka dia pula saudaranya pula yang Iya, anak sekolahan saudara. dia, Iya. nah sekolah dia. Jadi Tapi kabar gembira sekarang si Kifli itu udah masuk sekolah paket nih. oh sekarang, Ya, caranya mau melanjutkan Jadi kalau pendidikan. udah tamat paket nanti dia mau lanjutkan SMA. ya bagus nih itu. Ini ya suka banget sekali nenek tuh, mudah-mudahan dapat pula menjadi anak yang berguna bagi mama orang tua dan di masyarakat. Iya. Itulah. Kalau untuk almarhum, alhamdulillah nek banyak yang mendoakan. Iya. Ya, hampir Banyak semua sekali, mendoakan. Iya. Bahkan dari luar negeri ya kan. Iya, itulah. Selalu mendoakan. Kami ya. Ya, salah satu buktinya kan almarhum ini kan sudah sebulan ini ya. Tadi saya lihat masih terlihat Ramai ramai. orang. Pelayat yang berdatangan dari berbagai daerah. Ada itu tidak ada jalan. Nggak ada henti-hentinya kan? Tidak ada henti waktunya mama itu kurang sehat sakit banyak lagi. Iya. Iya, Kurang sehat, karena terima tamu ya makan kan. enggak apa enggak ada Makan Iya, nggak teratur. bagus selera makan. Nah, selama Iya. makan jadi itulah kemarin tuh hari Jumat sudah masuk sakit pula. Infus kata orang sana sekali infus habis bawa pulang lagi. Iya. Nah, balik lagi ya mungkin ya pikiran tadi kan kita menuturkan anak-anak kita juga jadi kita terbawa juga gitu Iya, kan. iya, terbawa. Nah, gitu. Orang bertanya kenapa nggak dikasih jawabnya. Nah, itulah karena kurang sehat mudah-mudahan kuat lah dia sehat juga dia Iya. sampai anak-anaknya besar anaknya dapat yang beramal ibadat dia yang baik. Kemudian kalau nggak salah ibu almarhum ini almarhumah kena tiroid bu ya. Iya. Kena tiroid dia tuh. Dan ya kami doakan semoga cepat sembuh lah ya kan. Masalahnya nggak terlalu berbahaya. Itu tak bisa pula lah yang mempergunakan apa rezeki yang yang diterima nanti lewat ya. anaknya ya. Iya. Iya. Berkat mana apa pemberian orang Ya, tua berkah itu jadinya nanti bagi orang mudah-mudahan itu ya. bagi almarhum Nia juga begitu. Iya. Semoga dilapang Allah ke kubur. Dapat tempat yang baik lah dia di layak yang siswa-siswanya. Iya nek. Oh, makasih nek ya. Iya. Informasinya nek. Pastinya nenek juga sehat ya. Nek, Iya, Nek, buat Ya, sehat. tetap doakan juga sinianya ya. Iya. Ya, nek, makasih nek. Terima kasih Nek, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di pinggir jalan yang menghubungkan Bukit Tinggi dan Padang. Ini jalan yang mengarah ke Padang, kemudian yang ini mengarah ke Bukit Tinggi. Dan di dekat merek furnitur Dara ini nggak jauh dari lokasi toko ini. Almarhumah apabila jualannya habis, maka almarhumah ini mengambil jalan pintas atau jalan alternatif buat sampai ke rumah atau pulang ke rumahnya ya teman-teman.
Jadi kalau jualannya sudah habis, almarhumah akan melewati jalan ini. Jadi jalan ini merupakan jalur yang biasa dilalui oleh almarhumah apabila jualannya sudah habis. Kita akan mereview sampai ke dalam ya teman-teman. Kalau saya perkirakan kalau dari sini rumah almarhumah Nia nggak terlalu begitu jauh ya. Paling saya perkirakan sekitar kurang lebih sekitar 200 meteran, paling jauh ya sekitar 300 meteran. Jadi di lokasi almarhumah ini melewati jalan pintas, ini ada tiang tower ya, dan itu terlihat kendaraan yang dari arah Padang menuju ke arah Bukit Tinggi. Dan tadi kita sudah berbincang-bincang dengan warga di sini dan memastikan bahwa jalan ini benar jalan yang dilalui almarhumah seandainya jualannya sudah habis. Namun saat kejadian pada tanggal 6 September 2024 yang lalu, sudah tepat sebulan ya, almarhumah pulang melewati jalan ke arah bawah sana ya teman-teman, yang mengarah ke Padang. Kalau nggak salah itu almarhumah melewati jalan Simpang Telkom yang bertuliskan di sana ada homestay Umi. Dan kondisi saat itu hujan deras, dan saat itu juga sudah menunjukkan pukul 6 sore atau menjelang maghrib. Nah, tadi kita sudah bincang-bincang dengan ibu yang merupakan langganan dari almarhumah ini, merasa terpukul, merasa sedih, tersayat hati beliau melihat peristiwa ini begitu tragis yang dirasakan oleh almarhumah dan keluarganya almarhumah. Begitu juga dengan abang yang lagi bekerja di sawah itu ya teman-teman. Jadi kita awal masuk sini juga menanyakan tentang sosok almarhumah ini. Almarhumah ini dikenal baik di mata masyarakat, namun itu semua sudah menjadi ketetapan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu jalan terbaik yang harus diterima almarhumah. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, serta keikhlasan. Dan tidak jauh dari sini ya teman-teman, sudah terlihat juga tempat pemakaman almarhumah. Dan ternyata di jalan yang biasa dilalui almarhumah ini, di belakang rumah tersebut atau di belakang rumahnya almarhumah ya teman-teman, itu ada juga beberapa rumah penduduk. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, mungkin 6 ya teman-teman yang terlihat. Jadi nanti akan kita spill terus sampai ke kediaman almarhumah, seperti apa kondisi jalan yang biasa dilalui almarhumah sekiranya jualannya sudah habis. Bu, Pak, oleh Pak, Bu. Dari mana? Dari apa Bu? Dari, yalah Bu, kesini Bu ya, Pak. Nah, beginilah penampakannya ya teman-teman. Namun di sekitaran atau jalan pintas ini terdapat beberapa rumah. Dan ini bukan hutan ya teman-teman. Kemarin ada juga yang
mengira bahwasanya di belakang rumah almarhumah ini hutan. Sebenarnya bukan hutan ya. Ini ada pohon durian, kemudian ada jengkol, kemiri, pohon pinang, dan nangka. Nah ini dia teman-teman ya, sudah terlihat kediaman atau rumah duka almarhumah Nia Kurniasari yang merupakan korban ruda paksa dan pembunuhan pada tanggal 6 September 2024. Jadi pada pagi hari ini sudah terlihat ramai pelayat yang terus berdatangan baik dari dalam Provinsi Sumatera Barat maupun dari luar Provinsi Sumatera Barat. Hari ini memang cukup ramai ya teman-teman. Dan kondisi cuaca pada hari ini alhamdulillah juga cukup cerah. Oke teman-teman, kita sudah sampai di kediaman almarhumah. Persis di belakang rumah almarhumah ya kita berada.